Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat-sahabat muslim semuanya. Saya Prasetyan Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang pemurnian dan pembaharuan dalam dunia Islam. Seperti yang kita tahu teman-teman, Islam dulu pernah mencapai masa-masa keemasan, di mana banyak ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, kemudian ada Al-Khawarizmi, kemudian ada Al-Farabi, sampailah Ibnu Khaldun yang membawa kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Tapi sekarang kondisi itu berubah. Banyak negeri muslim justru tertinggal di berbagai bidang. Nah, disinilah kita perlu memahami apa penyebab kemunduran itu dan bagaimana pemurnian serta pembaruan bisa jadi solusi agar umat Islam bisa bangkit lagi. Dan mari kita sama-sama mulai pembahasannya tentang sebab kemunduran dunia Islam. Kalau kita lihat dari sejarah, kemunduran dunia Islam bukan terjadi begitu saja, teman-teman. Adapun menurut Profesor Harun Nasution, kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke-13 ketika pintu ijtihad ditutup dan umat mulai terjebak dalam tajdid buta, yaitu hanya mengikuti pendapat lama tanpa berani berpikir kritis atau memperbaharui pemahaman. Yang pertama, menurunnya semangat keilmuan dan ijtihad. Teman-teman, dulu umat Islam itu dikenal cinta ilmu, tapi setelah masa kejayaan banyak orang Islam yang mulai pasif, tidak lagi menjadikan ilmu ini sebagai bagian dari ibadah. Kemunduran ini sebenarnya terjadi karena umat Islam itu lebih sibuk pada ritual lahiriah, yaitu tapi lupa pada semangat rasional dan intelektual Islam yang sejati. Kemudian yang kedua itu perpecahan internal antar umat. Jadi menurut pemikiran modern Jamaluddin Al-Afghani, salah satu faktor terbesar kemunduran umat itu adalah hilangnya persatuan, perpecahan karena perbedaan mazhab, politik, dan kepentingan pribadi, membuat umat ini kehilangan kekuatan kolektifnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya kemandirian ekonomi dan politik. Setelah penjajahan bangsa-bangsa barat, negeri-negeri Islam itu kehilangan kendali atas sumber daya dan pendidikan. Banyak yang hanya jadi konsumen, bukan produsen ilmu dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan umat Islam itu terjebak dalam keterbelakangan struktural. Kemudian yang terakhir itu keempat, penurunan moral dan akhlak. Umat Islam itu mulai jauh dari nilai-nilai dasar seperti kejujuran, amanah, dan kerja keras. Dalam bukunya Reformasi dalam Islam, Muhammad Abduh menyebutkan bahwa penyebab kemunduran terbesar adalah ketika umat meninggalkan ajaran Al-Quran tentang keadilan dan tanggung jawab sosial. Jadi jelas kemunduran Islam itu bukan karena ajaran yang salah, tapi karena umatnya yang tidak lagi mengamalkan semangat
Islam secara utuh. Pemurnian dan pembaharuan dunia Islam. Nah, sekarang kita bahas solusinya teman-teman, yaitu tentang pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian itu berarti mengembalikan Islam pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta membebaskan ajaran Islam dari pengaruh tradisi dan budaya yang menyesatkan. Tapi pemurnian ini bukan berarti menolak budaya lokal. Justru selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, maka bisa kita terima sebagai bagian dari kekayaan umat. Misalnya dalam hal ibadah dan akidah. Kita perlu memastikan semua sesuai tuntunan Rasulullah SAW, tapi dalam hal sosial dan budaya, Islam tetap memberi ruang kreativitas selama nilai dasarnya tetap syariah. Sedangkan pembaharuan atau tajdid menurut Muhammad Abduh adalah upaya untuk menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip dasarnya. Abduh menegaskan bahwa Islam itu harus tampil sebagai agama yang rasional, progresif, dan mampu menjawab tantangan modernisasi. Contohnya, di bidang pendidikan, umat Islam harus menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum agar lahir generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Kemudian, adapun di bidang ekonomi, pembaharuan juga bisa dilakukan lewat penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan usaha umat supaya tidak tergantung pada sistem kapitalis. Selanjutnya itu di bidang politik. Islam mengajarkan kepemimpinan yang adil dan amanah. Bukan hanya simbolik. Tokoh-tokoh seperti Rashid Ridho juga menekankan bahwa pembaharuan harus dilakukan dengan cara ilmiah dan bertahap, bukan dengan cara radikal. Umat Islam juga perlu membuka diri terhadap sains dan teknologi, tetapi tetap menjadikan Al-Quran sebagai panduan moral utama. Pembaharuan juga tidak boleh dipahami sebagai westernisasi atau meniru barat, tapi sebagai proses aktualisasi nilai Islam ke dalam konteks modern. Jadi, umat Islam tetap bisa maju tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi teman-teman, intinya pemurnian menjaga akar keimanan, sedangkan pembaharuan ini membuat Islam tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman. Jadi keduanya harus berjalan seimbang. Jadi teman-teman, adapun kesimpulan dari pembahasan video kita pada kali ini, pembahasan tadi juga kita bisa simpulkan bahwa kemunduran dunia Islam itu disebabkan oleh hilangnya semangat ilmu persatuan dan moral umat. Maka solusi utamanya adalah melakukan pemurnian, yaitu kembali ke ajaran Islam yang murni, dan pembaharuan, yaitu memperbaharui cara berpikir agar Islam bisa menjawab kebutuhan zaman modern. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, umat Islam akan bangkit bila mereka kembali kepada semangat Islam yang sejati dan bersatu dalam tujuan. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh, berakhlak baik,
terbuka terhadap kemajuan dan tetap berpegang pada nilai Islam. Dengan begitu, insya Allah umat Islam bisa kembali berjaya dan menjadi umat bagi seluruh alam. Mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.